Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sukma dari Prodi D4 RSE, dan ini di sebelah saya ada rekan saya. Yang bernama Gusni Fitria Putri dari D4 RSE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas pengantar psikologi yang dimana bertemakan atau menjelaskan tentang IoT. Dan di sini konsep tugas yang dibuat itu membuat sebuah wawancara yang mengangkat sebuah tema. Yang tema yang kami angkat di sini IoT, di mana IoT ini adalah suatu judul atau materi yang sedang kami dalami dalam perkuliahan. Nah, untuk selanjutnya kami akan memulai, saya sebagai moderator awal akan mewawancarai Putri terkait apa sih itu IoT. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin saya akan mulai langsung. Nah, pertanyaan pertama untuk Putri, apa itu IoT? IoT mengacu pada Internet of Things. Ini adalah sistem perangkat fisik yang saling terkait yang masing-masing diberi pengenal unik. IoT memperluas konektivitas internet di luar platform tradisional seperti PC, laptop, dan ponsel. Perangkat IoT dapat mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Perangkat berisi sistem tertanam yang dapat melakukan berbagai jenis operasi, seperti mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitar, mengirimkan data melalui jaringan, merespon perintah jarak jauh, atau melakukan tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan. Perangkat IoT dapat mencakup perangkat yang dapat dikenakan, implan, kendaraan, mesin, ponsel cerdas, peralatan, sistem komputasi, atau perangkat lain apapun yang dapat diidentifikasi secara unik, mentransfer data, dan berpartisipasi dalam jaringan. Nah, dari penjelasan Putri tadi mungkin saya bisa menangkap beberapa data ya dari pemanfaatan IoT ini di bagian mesin, lalu ada jaringan dan lain-lainnya ya. Nah, mungkin bisa disimpulkan IoT ini lebih banyak diterapkan di industri. Nah, pertanyaan selanjutnya, industri apa yang bisa mendapatkan keuntungan dari IoT ini? Keuntungan apa yang bisa didapatkan dari IoT ini oleh industri? Berbagai industri dapat memanfaatkan IoT, termasuk perawatan kesehatan, pertanian, manufaktur, otomotif, transportasi umum, utilitas dan energi, lingkungan, kota pintar, rumah pintar, dan perangkat konsumen. Nah, ini mungkin ada sedikit ganjal ya di apa saya. Nah, tadi ada disebutin tentang IoT di bidang perawatan kesehatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana IoT dapat bermanfaat bagi industri perawatan kesehatan? IoT bermanfaat bagi industri perawatan kesehatan seringkali melalui apa yang disebut internet medis dalam berbagai cara, yaitu yang pertama, perangkat yang dapat dikenakan dapat memantau vital atau kondisi kesehatan pasien dan secara otomatis mengirimkan pembaruan status kembali ke fasilitas medis. Kedua, perangkat IoT yang ditanamkan dapat membantu menjaga kesehatan pasien dan secara otomatis menyediakan fasilitas media dengan data tentang implan dan operasinya. Ketiga, fasilitas medis dapat menyediakan perangkat yang dapat dikenakan kepada pasien yang memudahkan untuk memantau dan melacaknya, terutama pasien yang mudah bingung atau masih muda. Yang ketiga, fasilitas medis dapat menyediakan perangkat yang dapat dikenakan kepada staf untuk membantu meningkatkan produktivitas dengan melacak pergerakan mereka dengan kemudian menganalisis data yang dikumpulkan untuk menentukan cara yang lebih baik untuk mengelola alur kerja dan mengoptimalkan tugas sehari-hari. IoT berpotensi membantu fasilitas medis dan pasien mengelola pengobatan mereka dengan lebih baik di semua fase siklus pengobatan. Yang keempat, IoT berpotensi membantu fasilitas medis dan pasien mengelola pengobatan mereka dengan lebih baik di semua fase siklus pengobatan. Yang kelima,
IoT dapat membantu fasilitas medis meningkatkan cara mereka mengelola lingkungan dan aset fisik mereka serta operasi internal, sekaligus untuk memudahkan mengotomatiskan proses tertentu seperti pelacakan dan pemesanan pasokan. Yang keenam, fasilitas medis dapat menggunakan IoT untuk menghubungkan peralatan medis di lokasi yang berbeda sehingga mereka dapat berbagi data dan mengordinasikan upaya pasien secara lebih efektif, sekaligus meniadakan dokumen tambahan dan proses manual. Yang ketujuh, peralatan medis dapat menggunakan perangkat IoT untuk memantau prosedur guna memastikan tidak terjadi kesehatan dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Baik, di sini mungkin saya sedikit agak dapat bisa menyimpulkan lah dari penjelasan Putri tadi. Mungkin hanya sistem penanganan medis secara IoT ini mungkin hanya bisa diterapkan di kota-kota tertentu saja. Mungkin kota-kota desa terpencil mungkin belum bisa menerapkan hal itu ya. Seiring dengan kemajuan teknologi, mungkin di daerah terpencil mungkin agak sulit untuk mengakses teknologi yang terbaru. Nah, mungkin dalam istilah IoT mungkin ada istilahnya instruksi smart city ya, atau istilah smart city. Nah, menurut Putri, apa sih yang dimaksud dengan smart city dalam IoT? Kota pintar adalah area perkotaan yang menggunakan teknologi IoT untuk menghubungkan layanan kota dan meningkatkan penyampaiannya. Kota pintar dapat membantu mengurangi kejahatan, mengoptimalkan transportasi umum, meningkatkan kualitas udara, merampingkan arus lalu lintas, menurunkan penggunaan energi, mengelola infrastruktur, mengurangi risiko kesehatan, menyederhanakan parkir, mengelola utilitas, dan meningkatkan berbagai proses lainnya. Menerapkan kota pintar membutuhkan lebih dari sekedar menyebarkan perangkat IoT. Kota membutuhkan infrastruktur yang komprehensif untuk menyebarkan dan memelihara perangkat tersebut, serta untuk memproses, menganalisis, dan menyimpan data. Sistem membutuhkan aplikasi canggih yang menggabungkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan analitik prediktif. Sistem juga harus mengatasi masalah keamanan dan privasi serta masalah interoperabilitas yang mungkin muncul. Baik. Nah, mungkin tadi kita sudah menjelaskan ya apa itu smart city, dan salah satu penerapannya tadi itu ada di tentang kesehatan medis ya. Nah, selanjutnya pasti dengan adanya penerapan tentang perawatan medis itu otomatis kita ada komponen lah penyusunnya. Nah, komponen menurut Putri nih, apa saja sih komponen utama dari arsitektur IoT itu? Komponen utama dari arsitektur IoT yaitu satu, perangkat pintar. Itu termasuk sistem tertanam untuk melakukan tugas seperti mengumpulkan dan mengirimkan data atau menanggapi perintah dari kontrol eksternal dan sistem manajemen. Yang kedua, ada platform pemrosesan data, yaitu mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk memproses dan menganalisis data yang melalui jaringan dari perangkat IoT. Yang ketiga, ada platform penyimpanan yang mengelola dan menyimpan data dan antarmuka dengan platform pemrosesan data untuk mendukung operasinya. Yang keempat, ada infrastruktur jaringan yang yaitu memfasilitas komunikasi antara perangkat dan pemrosesan data serta platform penyimpanan. Yang kelima, yaitu ada UI yang memungkinkan individu untuk terhubung langsung ke perangkat IoT untuk mengkonfigurasi dan mengelolanya serta memverifikasi status dan memecahkan masalah. Baik. Nah, sekarang ini mungkin dari yang dijelaskan tadi itu dari komponen-komponen, mungkin ada komponen pasti otomatis ada kinerja.
Nah, mungkin dalam istilah IoT, mungkin kita namanya sistem kerja tadi itu namanya embedded system, embedded system. Nah, apa sih yang dimaksud dengan embedded system? Yaitu sistem tertanam. Sistem tertanam adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan firmware yang dikonfigurasi untuk tujuan tertentu. Ini pada dasarnya adalah komputer kecil yang dapat disematkan dalam sistem mekanis atau elektrik, seperti mobil, peralatan industri, perangkat medis, speaker pintar, atau jam tangan digital. Sistem tertanam mungkin dapat diprogram atau memiliki fungsionalitas tetap. Ini umumnya terdiri dari prosesor, memori, catur daya, dan port komunikasi, dan termasuk perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan operasi. Nah, beberapa sistem tertanam mungkin juga menjalankan OS yang ringan seperti versi Linux yang dipreteli. Sistem tertanam menggunakan port komunikasi untuk mengirimkan data dari prosesornya ke perangkat peripheral yang mungkin berupa gateway, platform pemrosesan data pusat, atau sistem tertanam lainnya. Prosesor mungkin mikroprosesor atau mikrokontroler yang merupakan mikroprosesor yang menyertakan memori terintegrasi dan antarmuka peripheral. Untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan, prosesor menggunakan perangkat lunak khusus yang disimpan dalam memori. Nah, sistem tertanam ini dapat bervariasi secara signifikan antara perangkat IoT dalam hal kompleksitas dan fungsi, tetapi semuanya menyediakan kapasitas untuk memproses dan mengirimkan data. Nah, baik. Mungkin saya tadi menangkap kata kunci tentang sistem tertanam ya. Nah, untuk sistem tertanam sendiri, apa perangkat keras atau hardware utama yang membentuk sistem tertanam ini? Yang membentuk komponen perangkat keras utama sistem tertanam ini yaitu yang pertama yaitu ada sensor atau perangkat input lainnya yang mengumpulkan informasi dari dunia yang dapat diamati dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Jenis data yang dikumpulkan tergantung pada perangkat input. Nah, yang kedua ada konverter analog ke digital, yaitu mengubah sinyal listrik dari analog ke digital. Yang ketiga prosesor. Prosesor itu sendiri yaitu memproses data digital yang dikumpulkan oleh sensor atau perangkat input lainnya. Yang keempat ada penyimpanan, yang menyimpan perangkat lunak khusus dan data digital yang dikumpulkan oleh sensor atau perangkat input lainnya. Yang kelima ada konverter digital ke analog, yaitu mengubah data digital dari prosesor menjadi data analog. Yang terakhir yaitu ada aktuator, yang mengambil tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan dari sensor atau perangkat input lainnya. Oke. Baik. Tadi mungkin ada jelaskan beberapa komponen ya, mungkin kita familiar nih ya, kayak sensor. Nah, sensor itu apa sih cara kerja atau penggunaannya di perangkat IoT? Yang pengertian dari sensor tersebut yaitu objek fisik yang mendeteksi dan merespon input dari lingkungan sekitarnya. Pada dasarnya membaca lingkungan untuk mendapatkan informasi. Misalnya, sensor yang mengukur suhu di dalam sebuah mesin berat mendeteksi dan merespon suhu di dalam mesin tersebut, bukan mencatat suhu di luar. Informasi yang dikumpulkan sensor biasanya ditransmisikan secara elektronik ke komponen lain dalam sistem tertanam, di mana informasi tersebut diubah dan diproses sesuai kebutuhan. Industri IoT mendukung banyak jenis sensor, termasuk yang dapat mengukur cahaya, panas, gerakan, kelembapan, suhu, tekanan, kedekatan, asap bahan, dan lain-lainnya. Beberapa perangkat IoT ini berisi banyak sensor untuk menangkap campuran data. Misalnya, gedung perkantoran mungkin menyertakan
termostat pintar yang melacak suhu dan gerakan. Dengan begitu, jika tidak ada orang di dalam ruangan, termostat otomatis menurunkan panas. Sensor berbeda dari aktuator yang merespon data yang dihasilkan sensor. Baik. Tadi mungkin Putri ada menjelaskan mungkin penerapannya salah satu ada di perkantoran, yaitu dengan contoh sensor suhu, mendeteksi suhu seseorang ya. Nah, mungkin saya mungkin dari pernyataan itu sensor ini mungkin bisa diterapkan di mana saja mungkin ya. Mungkin salah satu contohnya itu ada di pertanian, yang dimana alat pertanian ini banyak sekali itu ya alat-alatnya ya. Apakah perangkat IoT ini bisa dikombinasikan ke dalam perangkat pertanian itu? Dari segi sensornya saja lah, apa sih contoh sensor yang bisa dimanfaatkan di tempat pertanian? Tentu aja contoh sensor yang dapat digunakan dalam bidang pertanian itu yang pertama itu ada aliran udara yang mengukur permeabilitas udara tanah. Yang kedua tentunya ada akustik, mengukur tingkat kebisingan dari hama. Yang ketiga bahan kimia, mengukur kadar bahan kimia tertentu seperti amonium, kalium, atau nitrat, atau mengukur kondisi seperti kadar pH atau keberadaan ion tertentu. Yang keempat ada elektromagnetik yang mengukur kemampuan tanah untuk mengantarkan muatan listrik, yang dapat digunakan untuk menentukan karakteristik seperti kandungan air, bahan organik, atau derajat kejenuhan. Yang kelima ada elektrokimia, mengukur nutrisi di dalam tanah. Yang keenam ada kelembapan, yang mengukur kelembaban di udara seperti di rumah kaca. Yang ketujuh ada kelembapan tanah, yang mengukur kebasahan tanah. Oke, wah mungkin di sini dari beberapa sensor yang dijelaskan tadi mungkin ada persamaan ya, kayak dari segi kelembaban itu mungkin kita bisa mengatakan itu dalam segi suhu ya. Suhu juga mengatur tentang tekstur kelembapan. Nah, di sini mungkin kita pernah dengar istilah termokapel. Termokapel itu adalah sensor suhu. Nah, mungkin termokapel ini bisa diterapkan di IoT. Nah, menurut Putri ini selama mengenal IoT tentu ada pernah mendengar istilah termokapel sensor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan termokapel sensor? Yang termasuk dari sensor termokapel yaitu jenis sensor umum yang mengukur suhu. Sensor tersebut mencakup dua konduktor logam listrik yang berbeda yang digabungkan di salah satu ujungnya untuk membentuk sambungan listrik, di mana suhu diukur. Kedua penghantar logam tersebut menghasilkan tegangan kecil yang dapat diartikan untuk menghitung suhu. Termokapel tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran. Tidak mahal untuk dibuat dan sangat serbaguna. Mereka juga dapat mengukur berbagai suhu. Membuatnya sangat cocok untuk berbagai aplikasi termasuk penelitian ilmiah, pengaturan industri, peralatan rumah tangga, dan lingkungan lainnya. Baik. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana komponen-komponen yang ada di perangkat IoT. Nah, sebelumnya itu mungkin tadi sudah membahas tentang komponen, sistem kerja. Nah, selanjutnya dari pengertian yang kita ambil tadi bahwasanya IoT ini adalah sebuah perangkat yang dimana di dalamnya itu terorganisasi, di dalamnya itu ada komponen-komponen sensor, penggerak dan yang lain-lainnya. Nah, untuk perangkatnya tadi mungkin di istilah-istilah sekarang nama perangkatnya itu, contoh perangkatnya itu ada berbagai macam ya. Contohnya kayak Arduino, Raspberry Pi, ESP32 dan yang lain-lain. Nah, mungkin di sini kita mau ngambil contoh aja ya yang banyak digunain, yaitu Arduino dan Raspberry Pi. Nah, menurut Putri nih dari perangkat IoT tersebut, apa sih perbedaan di antara keduanya itu? Dimana ini sangat familiar sekali digunain. Apa sih yang membuat mereka sering digunain, dan perbedaan dari keduanya itu dari segi apanya? Perbedaan utama antara Arduino dan Raspberry Pi. Arduino dan Raspberry Pi adalah platform pembuatan
prototipe elektronik yang digunakan secara luas di perangkat IoT. Perbedaan dari Arduino dan Raspberry Pi dari segi harga dan kualitas. Dari Raspberry Pi memiliki penyimpanan yang cukup besar serta prosesor yang sangat cepat dibandingkan dengan Arduino. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Arduino memiliki kelebihan penggunaan yang lebih mudah dibandingkan Raspberry Pi. Harga dari Raspberry Pi lebih mahal dibandingkan Arduino. Oke, mungkin saya bisa menangkap tadi di Raspberry Pi memiliki kualitas prosesor dan penyimpanan yang lebih besar. Nah, berbicara tentang prosesor, otomatis kita berbicara tentang pemrosesan input output ya. Nah, di dalam Raspberry Pi atau di perangkat IoT lainnya mungkin ada yang namanya GPIO, General Purpose I/O. Nah, kalau tidak salah di Raspberry Pi juga ada namanya GPIO. Nah, untuk di Raspberry Pi, menurut Putri apa itu pin GPIO di platform Raspberry Pi itu tersendiri? Pin GPIO adalah antarmuka standar yang digunakan Raspberry Pi dan mikrokontroler lainnya untuk terhubung ke komponen elektronik eksternal. Model Raspberry Pi terbaru dikonfigurasi dengan 40 pin GPIO yang digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, pin GPIO memasok daya arus searah 3,3 volt atau 5 volt, menyediakan ground untuk perangkat, berfungsi sebagai bus antarmuka peripheral serial, bertindak sebagai penerima atau pemancar asinkron universal atau memberikan fungsionalitas lainnya. Salah satu keuntungan terbesar dari pin GPIO Raspberry Pi adalah pengembang IoT dapat mengontrolnya melalui perangkat lunak, membuatnya sangat fleksibel dan mampu melayani tujuan IoT tertentu. Oke, nah mungkin tadi kita sudah membahas secara device ya, secara bentuk nyata komponen. Itu dari bentukannya ada berbentuk Arduino, Raspberry Pi, lalu untuk komponen-komponennya ada sensor dan segala macamnya. Nah, berbicara Internet of Things atau IoT itu pasti kita membahas tentang software ya, software atau perangkat lunak yang menghubunginya. Atau dalam istilah komputer ada namanya sistem operasi. Nah, untuk perangkat IoT sendiri mungkin istilahnya itu dinamakan gateway. Nah, menurut Putri apa sih peran yang dimainkan gateway dalam IoT itu sendiri? Gateway IoT adalah perangkat fisik atau program perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat IoT dan jaringan yang membawa data perangkat ke platform terpusat, seperti cloud publik, tempat data diproses dan disimpan. Gateway perangkat pintar dan produk perlindungan titik akhir cloud dapat memindahkan data kedua arah sekaligus, membantu melindungi data agar tidak disusupi, seringkali menggunakan teknik seperti deteksi gangguan, enkripsi, mesin kripto, atau pembuat nomor acak perangkat keras. Gateway mungkin juga menyertakan fitur yang meningkatkan komunikasi IoT, seperti caching, buffering, pemfilteran, pembersihan data, atau bahkan agregasi data. Oke. Berarti berdasarkan perangkat tadi mungkin sangat terhubung dengan internet. Ya pasti sih, karena kita berbicara tentang Internet of Things, pasti ada berhubungan dengan aplikasi terhubung dengan internet, dan perangkat hardware-nya juga terhubung melalui platform software-nya tadi. Nah, mungkin di sini kita berbicara internet, otomatis ada lapisan-lapisan pendukung yang ada di dalamnya. Seperti lapisan jaringan itu ada yang istilah OSI ya. OSI ini dimana adalah organisasi yang dibentuk untuk satuan jaringan, lapisan jaringan. Nah, berbicara internet pasti hubungannya dengan jaringan. Nah, komunikasi itu dinamakan komunikasi lapisan lapisan OSI. Nah, menurut Putri, apa itu model OSI dan apa komunikasi yang dilakukannya? Apa yang didefinisikan sama OSI tersebut di rangkaian IoT? OSI tersebut
yaitu menyediakan landasan untuk komunikasi internet termasuk sistem IoT. Model OSI mendefinisikan standar bagaimana perangkat pentransfer data dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan dan dibagi menjadi 7 lapisan yang dibangun di atas satu sama lain. Yang pertama ada lapisan 1, yaitu lapisan fisik. Yang kedua lapisan 2, lapisan tautan data. Lapisan 3, lapisan jaringan. Lapisan 4, lapisan transportasi. Lapisan 5, lapisan sesi. Lapisan 6, lapisan presentasi. Dan yang terakhir yaitu ada lapisan 7 atau lapisan aplikasi. Oke, baik. Tadi berdasarkan jaringan. Nah, ngomong-ngomong tentang jaringan, otomatis kita bisa menyangkut pautkannya dengan jaringan protokolnya atau internet protokolnya. Nah, untuk IoT sendiri, otomatis jika menggunakan jaringan, otomatis ada internet protokol yang mendukung di dalamnya. Nah, menurut Putri nih, untuk internet protokol ini kan ada macam-macam. Nah, apa saja sih protokol yang digunakan dalam komunikasi IoT ini? Protokol yang digunakan untuk komunikasi IoT yaitu ada protokol antrian pesan tingkat lanjut, Bluetooth hemat energi, protokol aplikasi terkendala, layanan distribusi data, protokol perpesanan dan kehadiran yang dapat diperluas, transportasi telemetri antrian pesan, protokol perpesanan berorientasi teks sederhana, protokol kontrol yang sangat sederhana, Wi-Fi dan Zigbee. Oke, baik. Mungkin tadi saya ada nangkep dua tentang Bluetooth ya, Bluetooth dan Bluetooth LE. Nah, Bluetooth LE itu apa sih perbedaannya atau apa sih perbedaan utamanya? Mereka kan sama-sama Bluetooth. Tadi ada istilah LE ya yang tergabung di dalamnya. Apa sih perbedaan Bluetooth dan Bluetooth LE? Bluetooth terkadang disebut sebagai Bluetooth klasik. Biasanya digunakan untuk tujuan yang berbeda dari Bluetooth hemat energi. Bluetooth klasik dapat menangani lebih banyak data, tetapi menghabiskan lebih banyak daya. Bluetooth LE membutuhkan lebih sedikit daya, tetapi tidak dapat bertukar data sebanyak itu. Oke, mungkin untuk pembahasan IoT mungkin cukup ya, bisa kita simpulkan jika membahas IoT otomatis perangkat-perangkatnya terdiri dari komponen pendukung, komponen utama, dan otomatis kita berbicara internet otomatis ada perangkat lunak atau komunikasi jaringan di dalamnya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk perangkat pendukung atau perangkat utamanya itu berbicara hardware mengenai perangkat utama, yaitu pasti tentang Arduino atau pemrosesannya, mikrokontrolnya. Arduino bisa berupa Arduino, Raspberry Pi, dan untuk komponen pendukungnya seperti sensor, aktuator, dan perangkat peripheral lainnya. Lalu untuk menghubungkan antara keduanya, maka ada yang namanya komunikasi jaringan atau yang bisa kita sebut dengan perangkat jaringan atau protokol jaringan yang kita gunakan. Nah, untuk menghubungkannya biasanya antara hardware dengan komponen lainnya itu biasanya menggunakan sistem kontrol yang terhubung menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Karena sistemnya berbicara tentang internet, di mana internet ini otomatis berhubungan dengan jaringan ya, jaringan komunikasi. Nah, otomatis seluruh komponen yang ada di dalam mikrokontrol itu terhubung dan dikontrol oleh satu sistem jaringan. Nah, jadi untuk IoT mungkin saat ini sangat marak digunakan karena penggunaan yang mudah dan mempermudah kinerja manusia yang dimana sebelumnya harus mengontrol secara jarak jauh, secara langsung atau secara dekat, kini bisa menggunakan aplikasi platform jaringan yang dimana jaringan ini sudah bukan dibilang lagi bukan suatu barang yang mahal, malah kebutuhan jaringan ini atau perangkat internet ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Maka karena itu perangkat Internet of Things ini sangat bagus diimplementasikan untuk saat ini. Jadi mungkin Internet of Things ini bisa diterapkan
dari saat ini hingga masa yang akan datang. Nah, tujuannya memang sekali lagi untuk mempermudah seluruh kegiatan yang ada di muka bumi ini, terkhusus untuk kegiatan yang mempermudah kegiatan manusia. Nah, mungkin untuk kesimpulan wawancara kali ini cukup sampai di situ. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.